Halo teman-teman semua, kembali lagi di segmen Racingpedia. Dan kita akan belajar lagi bersama tentang dunia balap, off-road, dan juga rally. Nah, sebelumnya, off-road itu sebenarnya apa sih artinya? Jadi off-road itu sebenarnya adalah sebuah kegiatan. Sebuah kegiatan menggunakan kendaraan dan melintasi jalur yang bukan aspal. Itu berarti bisa tanah, bisa pasir, bebatuan, dan juga medan-medan yang sifatnya alami. Kegiatan off-road itu sebenarnya tidak harus menggunakan jeep. Kalau kita menggunakan motor atau kendaraan truk misalnya, dan kita melintasi sebuah daerah berpasir, itu sudah bisa dikategorikan sebagai kegiatan off-road. Nah, di Indonesia itu jenisnya sangat beragam, memang tidak ada ilmu pastinya untuk pengkategorian jenis off-road, tapi saya mencoba untuk membagi ke dua kategori utama yang saya rasa ini lebih mudah untuk kita semua membedakan. Yang pertama non-kompetisi, dan yang kedua adalah kompetisi. Kalau yang non-kompetisi itu sifatnya tidak diperlombakan, sementara yang kompetisi itu adalah sebuah lomba atau kejuaraan. Light off-road atau sekedar off-road adalah off-road yang paling basic menurut saya. Itu yang paling awal-awal banget dan paling ringan. Orang yang baru pertama kali ikut off-road, baru pertama kali nyobain pakai jeepnya di tanah, pasti akan berada atau mencoba ya light off-road dulu pastinya. Untuk tempatnya biasanya light off-road itu ada di sebuah lapangan kosong, bisa di pemukiman rumah atau di daerah-daerah yang memang tidak jauh dari perkotaan. Untuk durasinya, biasanya kalau light off-road seperti ini hanya 1 hari, tidak sampai ada menginapnya, nggak ada campingnya. Jadi kita misalnya janjian sama teman-teman pagi mulai off-road, sore udah selesai off-road. Hanya sekedar kita-kita aja iseng janjian kumpul buat main bareng, tidak ada acara tertentu, nggak ada acara spesifiknya, ya kita semua bebas. Biasanya anak-anak muda itu paling seneng dengan light off-road ini karena pengeluarannya lebih minim, karena jaraknya tidak jauh dari perkotaan, karena hanya di lapangan saja, nggak sampai yang berjalan terlalu jauh, seperti penggunaan bahan bakar juga lebih hemat. Untuk yang pemula sopan, untuk anak-anak muda yang ingin menghemat juga pengeluarannya juga sopan. Jenis light off-road ini sebenarnya sangat seru ya buat kita kayak silaturahmi, buat ngumpul ketawa-tawa, seru-seruan bareng. Kita bisa ngelihat salah satu teman kita lagi di dalam trek, lagi nyobain salah satu obstacle-nya, sementara teman-temannya yang lain pada parkir di pinggiran treknya sambil pada nontonin foto-foto. Jadi inilah jenis yang paling dasar dan paling ringan, yaitu light off-road, atau ya kita simpelnya menyebutkan off-road. Kalau tadi light off-road hanya sekedar ada di lapangan, kita bermain-main di situ, muter-muter di situ. Sementara kalau yang untuk adventure off-road, kita memang melakukan penjelajahan dari sebuah daerah, sebuah start sampai titik finishnya berada di daerah lain. Memang jaraknya belum tentu jauh, tapi untuk durasinya biasanya adventure off-road itu lebih lama daripada sekedar light off-road. Sekitar 2-3 hari, kalau yang memang di Indonesia ini kebanyakan makan waktu adventure, ada yang sampai nginep 2 hari, ada juga yang 3 hari, tapi yang pasti di dalam 1 weekend itu sudah bisa selesai. Untuk tingkat kesulitannya, adventure off-road ini cukup beragam, bisa ringan, bisa medium, bisa juga berat. Dan jenis ini sebenarnya ada yang bentukannya sebuah event, ada yang sekedar acara bebas, jadi tidak ada acara tertentu, hanya sekedar teman-teman yang emang janjian untuk bermain bersama. Pastinya untuk yang eventnya sebenarnya di Indonesia udah cukup banyak, jadi dari tahun 90-an event adventure off-road ini udah mulai menyebar di Indonesia. Nah, kenapa adventure off-road juga kita sering sebut off-road CR ya, atau country road? Karena country road itu adalah jalur yang memang kita pakai untuk off-road, di mana jalur tersebut normalnya adalah jalur mungkin yang sudah lama tidak dipakai, atau jalur di pedesaan, atau bisa juga
itu hanya sebuah jalur off-road yang hariannya tidak dipakai, tapi memang sudah didesain untuk dilintasi saat kegiatan off-road. Semua jenis jalur tersebut kita sebutnya dengan country road atau CR, sehingga saat kita pengen main jenis off-road adventure ini, kita sering menyebutnya dengan teman-teman dengan sebutan CR. Ayo kita CR yuk, ayo CR kemana? Kita CR ke daerah Bogor, kita CR ke daerah Banten misalnya, seperti itu. Pastinya di daerah-daerah juga mungkin ada juga sebutan-sebutannya masing-masing untuk jenis off-road adventure ini, karena memang jenis adventure adalah yang paling banyak peminatnya di Indonesia. Saya rasa di semua provinsi jenis ini udah pastinya banyak yang menyukai dan melakukannya. Ini adalah salah satu jenis yang sekarang makin ramai, eventnya banyak, dan peminatnya juga semakin banyak di Indonesia. Sebenarnya jenis expedition off-road itu sama dengan adventure off-road. Sama-sama kita melalui jalur CR, kita sama-sama menempuh dari satu titik menuju titik berikutnya. Tapi yang paling membedakan adalah pertama, durasinya. Kalau misalnya di adventure off-road itu biasanya memakan waktu 2-3 hari, sementara di expedition off-road itu bisa memakan waktu 1 minggu sampai 2 minggu. Jadi kalau expedition off-road ini biasanya itu kita berpindah daerah atau berpindah provinsi dari satu provinsi ke provinsi yang lain, saking memang jaraknya jauh. Jadi dengan waktu sepanjang itu tentunya event ini tingkatannya juga lebih berat, dan memang jalurnya sendiri biasanya lebih berat, sehingga orang yang ikut sudah pasti ya dia akan ekspektasinya mendapatkan trek yang berat ditambah dengan durasi yang panjang. Jadi itu menjadi suatu ultimate challenge ya, jadi ujian bagi semua peserta yang ikut. Sisi positifnya yang saya lihat adalah tolak ukur dari dunia adventure off-road di Indonesia semakin baik lagi, semakin meningkat lagi, terutama dalam mempersiapkan atau membuat sebuah kendaraan adventure. Dengan yang tadinya standarisasinya itu hanya kendaraan adventure yang bisa bertahan di hutan selama 3-4 hari, setelah adanya jenis off-road ekspedisi ini, semua orang berlomba-lomba untuk membuat kendaraan yang bisa bertahan untuk berminggu-minggu di dalam hutan tanpa ada kerusakan yang berarti. Di luar itu juga yang saya lihat, kemampuan atau skill dari para pecinta off-road adventure ini juga semakin naik lagi. Karena dengan beradanya di hutan selama 2 minggu itu, otomatis jam terbangnya itu sangat terasa, banyak jam terbangnya, dan tingkat kesulitannya saya lihat juga semakin erat. Dengan berminggu-minggu dalam hutan, satu peserta dengan peserta lain, dengan para kru, pastinya bisa jauh lebih kompak lagi, karena ya mereka harus membahu-membahu satu sama lain, karena ya mereka saling ketergantungan juga. Kalau tidak antar mereka, mereka mau mengandalkan siapa lagi untuk bisa keluar secara utuh sampai hari terakhir dari event ekspedisi off-road tersebut. Kalau di expedition off-road ini sudah murni non-kompetisi. Jadi semua peserta yang ikut di dalamnya itu tidak ingin berlomba-lomba, mereka hanya ingin bisa menikmati pemandangan, bisa melewati semua obstacle yang ada dengan kondisi yang tetap utuh sampai finishnya. Jadi memang di Indonesia ini expedition off-road menjadi salah satu pride ya, atau kebanggaan, dimana kalau orang sudah bisa ikut jenis event tersebut dan bisa finish dengan keadaan yang utuh, maka dia bukan cuma hanya memiliki satu kebanggaan, tapi juga ada satu perasaan di mana saya telah mengikuti salah satu ujiannya yang paling berat. Dari situ banyak hal positif tentunya yang didapat dari orang tersebut. Bukan hanya masalah confidence saya, percaya diri, tapi dia juga bisa melihat kendaraan dia cukup mampu, sangat mampu untuk melewati berminggu-minggu rintangan yang ada di dalam hutan. Nah, speed off-road ini adalah salah satu jenis kompetisi off-road yang semakin ramai di Indonesia, pesertanya makin banyak. Tapi banyak juga yang nggak tahu bahwa speed off-road ini sebenarnya tidak ada di luar negerinya. Jadi speed off-road ini murni buatan Indonesia, baik penamaannya
maupun juga regulasinya. Memang regulasinya itu tetap mengacu terhadap regulasi yang ada di Eropa sana dari FIA, dan itu mengambil regulasi dari jenis balap autocross. Sementara untuk formatnya lebih persisnya itu untuk berlombanya itu diambil dari Super SS atau Super Special Stage. Jadi Super SS ini adalah salah satu jenis SS yang ada di rally, di mana dua mobil rally itu diadu di dalam satu track yang memiliki dua jalur, jalur kiri dan jalur kanan. Persis itu adalah yang diaplikasi di Speed Off-Road, di mana tracknya itu ada jalur kiri, ada jalur kanan, dan setiap peserta Speed Off-Road itu nantinya akan crossing atau bertukar jalur. Yang kiri berpindah ke kanan, sebaliknya yang dari kanan berpindah ke kiri. Dan itu melewati terowongan serta jembatan. Nah, untuk perhitungan waktunya, walaupun kedua kendaraan tersebut dilepas secara berbarengan, yang menjadi patokan siapa pemenangnya itu sebenarnya bukan siapa yang finish lebih dulu, tapi tetap kembali lagi waktu tempuh masing-masing peserta. Jadi siapa yang akan keluar menjadi pemenang di Speed Off-Road itu adalah orang memiliki waktu tempuh tercepat. Sementara dilepas secara berduaan itu adalah untuk faktor entertainment ya. Karena penonton pastinya akan lebih tertarik, akan lebih seru jika menonton mobil diadu secara bersamaan, sebelah-sebelahan, sehingga mereka bisa ngerasain adrenalinnya, mereka bisa memantau terus siapa yang finish duluan. Walaupun pada akhirnya waktu tempuh masing-masing lah yang menjadi acuan untuk menentukan pemenang. Jenis Speed Off-Road sebenarnya di Indonesia itu ada percabangannya. Ada satu jenisnya lagi yang sempat ada di sini, yaitu Short Course Off-Road. Short Course Off-Road memang di Indonesia lebih dikenal dengan nama balap soda. Itu adalah event yang ada di Amerika dari tahun 70-an sampai 90-an. Balap soda ini di tahun 2000 awal itu diaplikasi ke Indonesia menggunakan nama yang sama, soda juga. Waktu itu saat ada di sini memang animonya cukup ramai. Tapi memang sekarang ini sudah semakin hilang ya, dan yang mendominasi adalah jenis yang Speed Off-Road. Nah, apa balap soda itu atau Short Course Off-Road itu? Jadi kalau Speed Off-Road dilepasnya berdua, kalau yang Short Course Off-Road ini atau soda ini, dia dilepasnya rame-rame. Udah persis seperti di sirkuit. Dan yang menjadi pemenang itu persis sama dengan di sirkuit. Siapa yang finish duluan. Kenapa dinamakan Short Course Off-Road? Karena jaraknya itu jauh lebih pendek dari Speed Off-Road. Kalau Speed Off-Road biasanya satu lapnya bisa 2,5 kilo. Kalau misalnya yang Short Course Off-Road itu jaraknya hanya sekitar 900 meter sampai 1 kilometer, kurang lebih sekitar segitu. Dan lap sistemnya 5 lap, 7 lap, 8 lap, 10 lap, persis sama dengan balap di sirkuit. Nah, balap seperti ini sebenarnya adalah salah satu balap yang paling ramai di Amerika untuk balap off-road. Tapi memang kalau saya lihat di Indonesia itu, balap seperti ini tidak semua orang menerima dengan baik. Kenapa? Karena balap ini adalah syarat dengan body contact ya. Kita nyender di body musuh, nabrak, seperti itu. Jadi beda dengan speed off-road yang jalurnya masing-masing, jadi mereka semua tidak akan bertabrakan. Dan itu kalau kita jotos-jotosan antar mobil, itu adalah satu hal yang normal. Tapi memang sayangnya di Indonesia, tidak semua bisa menerima dengan hal tersebut. Apalagi kalau sekarang di Indonesia banyak yang menggunakan Jeep yang bodinya utuh ya. Kalau di Amerika sudah mayoritas tubular, sementara kok di sini masih banyak yang pakai bodi utuh, masih ada kaca. Jadi selain riskan kalau bertabrakan, selain itu juga mungkin sayang juga gitu. Jadi memang belum semua orang bisa menerima secara mental, secara juga keberaniannya ya menurut saya. Tapi itu tidak apa-apa, itu satu hal yang normal karena menurut saya kita tidak harus mengaplikasikan 100% balap off-road yang ada di luar. Kita bisa menciptakan balap off-road yang memang sesuai dengan kondisi geografis kita dan menyesuaikan juga dengan tipikal marketnya ya, segmen off-roadnya yang ada di Indonesia. Nah, kalau speed off-road itu memang cukup strategis lokasinya karena diadakannya tidak jauh dari perkotaan atau bahkan di dalam perkotaan. Dia cukup mengambil tempat di lapangan luas
dan lalu tempat itu disulap menjadi sirkuit speed off-road. Jadi kalau misalnya kita bandingkan dengan adventure itu memang biasanya lahannya atau tracknya itu alami, sementara untuk speed off-road itu murni dibuat dengan alat berat. Dari sebuah lapangan kosong yang rata, itu semua dirubah menjadi sebuah jalur yang memiliki jumpingan, memiliki terowongan, lalu juga obstacle-obstacle lainnya. Ini istilahnya cukup banyak di Indonesia. Ada yang menyebutnya adventure off-road, ada yang menyebutnya extreme off-road, ada yang menyebutnya kompetisi off-road, dan ada yang menyebutnya dengan trial stage. Jenis kompetisi ini adalah jenis kompetisi off-road yang paling ramai di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke ada, dan masih ada beberapa sub jenisnya lagi. Ada yang winch, yaitu wajib menggunakan winch. Ada yang non-winch, itu lebih semi-speed ya, tidak ada bagian-bagian yang sampai harus nge-winch. Ada juga yang perorangan, ada juga yang tim. Jenis seperti ini sebenarnya kalau di luar negeri dibilangnya trial stage atau ketangkasan. Kalau di kompetisi adventure off-road ini, itu biasanya adalah poin, bukan waktu. Jadi hasil waktu peserta itu dirubah menjadi poin. Misalnya, yang paling tercepat waktunya itu akan dirubah menjadi 100 poin. Yang kedua tercepat, maka peserta itu akan dirubah menjadi 95 poin. Jadi hasil akhirnya yang menjadi juara adalah peserta yang mempunyai poin terbesar, gabungan dari TSTS atau SCS yang ada. Nah, sementara untuk tracknya, itu sifatnya track yang alami, dan dari panitia biasanya hanya tinggal memberikan pita jalur mana yang akan dipakai untuk berlomba. Pita tersebut nggak boleh ditabrak, karena kalau pita tersebut putus atau patoknya rubuh, itu maka akan terkena penalti yang tentunya berpengaruh ke hasil poin dari setiap peserta tersebut. Yang diuji dari setiap peserta itu sebenarnya adalah ketangkasan. Ketangkasan dari start menuju ke finish, cepet-cepetan, tapi tidak boleh melakukan kesalahan-kesalahan yang bisa menyebabkan penalti. Jadi tidak pure racing ya. Kalau pure racing itu seperti speed off-road, sementara kalau misalnya di adventure off-road ini yang kompetisi banyak sekali faktor X-nya. Penentu kemenangannya menurut saya juga lebih banyak lagi faktornya. Kalau adventure off-road itu untuk tempatnya hampir tersedia di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Wajar jika komunitas adventure itu jauh lebih besar daripada komunitas speed off-road. Selain itu yang saya bilang tadi, jenisnya ada yang non-winch, ada yang winch, itu sudah cukup jelas. Kalau yang winch itu memang wajib menggunakan winch, dan tracknya sudah pasti lebih berat, karena ada beberapa titik yang udah pasti peserta akan berhenti dan langsung melakukan winching. Sementara untuk yang non-winch, itu karakter tracknya lebih semi-speed, jadi tidak ada satu tanjakan yang benar-benar terjal yang harus pakai winch, atau tidak ada kubangan lumpur yang mobil sudah pasti nyangkut harus pakai winch. Yang menarik dari adventure off-road adalah di sini kategorinya itu ada yang perorangan, itu yang hampir di setiap provinsi ada, tapi ada juga yang kategori tim. Nah, ini yang menarik yang tim. Kategori yang tim ini diciptakan pertama kali itu oleh kejuaraan off-road yang bertitle Jarum Super. Nah, kejuaraan Jarum Super Real Adventure Off-Road ini semenjak dulu ada di Indonesia dari 15 tahun yang lalu, itu formatnya adalah tim. Bedanya adalah saat kita start, itu langsung 3 mobil yang dilepas masuk ke dalam satu track. Dan itu semua adalah tim. Jadi mereka semua harus bekerja sama supaya bisa bareng-bareng masuk ke garis finish. Buat saya sendiri, itu sangat menarik buat ditonton karena kita bisa ngelihat setiap peserta mempunyai strategi yang berbeda, setiap tim mempunyai cara sendiri gimana melewati setiap obstacle ya. Jadi pada saat kejuaraan itu lagi rame-rame di Indonesia, tidak ada satupun daerah yang sepi. Udah pasti ramai peserta dan juga ramai penonton. Dan yang hebatnya lagi adalah kejuaraan tersebut bisa menjadi satu benchmark baru, satu tolak ukur baru, dan sudah menjadi culture. Jadi kita menyebutnya off-road yang model tim itu dengan sebutan off-road jarum. Bahkan spesifikasi mobil itu juga sampai
ada spesifikasi khusus, yaitu spesifikasi jarum kita ngomongnya. Menurut saya memang itu cukup hebat karena tidak mudah untuk kita membuat suatu influence, membuat jenis off-road baru dan bisa sukses dan bertahan lama. Nah, ini cukup menarik karena rock crawling itu menurut saya adalah salah satu jenis kompetisi off-road yang paling fleksibel lokasinya. Satu hal yang positif dari rock crawling adalah kita bisa membawa acara ini ke tengah masyarakat. Jadi bukan masyarakat yang diajak untuk ke pedalaman hutan, melihat off-road atau ke pinggir kota, tapi ini benar-benar bisa di tengah kota. Bahkan di Indonesia pun pernah diadakan di Monas. Dan pastinya itu mengundang banyak daya tarik masyarakat umum ya, yang tadinya hanya tahu off-road itu ya di dalam hutan saja. Nah, rock crawling ini jenisnya adalah sebenarnya ketangkasan juga. Setiap peserta itu dituntut untuk bisa melewati jalur batu yang udah ditentukan. Jalurnya itu bedanya ditentukannya itu bukan pakai pita seperti di adventure, tapi menggunakan kon. Peserta harus berada di antara kon tersebut, meliuk-liuk, melewati jalur yang ada dari titik start sampai titik finish. Nah, ini juga bukan sembarang batu-batu kecil, tapi memang batu-batu besar yang didatangi dari daerah-daerah, batu-batu kali, dan mobilnya pun juga spesifikasinya berbeda. Mobil rock crawling itu kalau saya ngelihatnya memang tidak ngebut ya, dia yang penting adalah bisa ngerayap. Dia mempunyai suspensi, artikulasinya yang sangat panjang, jadi walaupun batu sebesar apapun juga, keempat rodanya mobil rock crawling pasti tetap bisa nempel di permukaan ya, di batu. Untuk rock crawling ini jenisnya sebenarnya tidak melombakan waktu, tapi adalah menghitung dari jumlah penalti. Sebagai contoh, saat dia start, dia melakukan kesalahan, terpaksa dia harus mundur lagi, maka dia akan terkena penalti waktu. Penalti karena dia mundur. Atau misalnya terkena penalti karena dia menabrak kon atau bendera yang ada, itu juga akan terkena penalti. Dia diam tanpa melakukan gerakan di satu posisi, setelah diamnya berapa detik, itu akan dianggap penalti. Jadi pada akhirnya, yang menjadi pemenang itu kalau di rock crawling, mana yang penaltinya paling kecil. Terkesan memang, wah ini berarti bukan olahraga nyantai ya, tapi sebenarnya juga nggak nyantai juga. Memang kita dibutuhkan ketenangan, fokus, nggak bisa yang gerabak-gerubuk. Tapi semakin berkembangnya rock crawling ini, sudah semakin mobilnya canggih, udah bisa langsung yang sekali digas dapet. Pesertanya juga udah nggak bisa terlalu lama untuk ngambil keputusan. Saat mereka udah di dalam situ, mereka harus dengan cepat menentukan mereka akan menginjak batu yang mana, mereka akan mengambil jalurnya, posisi mobilnya seperti apa. Kalau di rock crawling ini, itu ada seseorang bernama spotter. Sebenarnya dia juga sebagai navigator kita, cuma bedanya posisi dia ada di luar. Spotter posisinya ada di luar dan dia memberikan aba-aba ke driver tersebut yang ada di dalam mobil tentang keberadaan di luar. Jadi memastikan apa sudah benar posisinya, apa terlalu mepet, apa terlalu gimana. Menurut saya rock crawling juga sangat menarik, tapi memang jumlah eventnya sudah tidak terlalu banyak di Indonesia karena mungkin juga keterbatasan satu hal dan lain-lainnya. Tapi yang pasti ini adalah olahraga off-road, kompetisi off-road yang sangat menarik, dan saya sangat menanti lagi bisa kembali bermunculnya event-event dan para peserta rock crawling yang mungkin selama ini sudah cukup baik di Indonesia tapi masih sedang tidur dulu sejenak. Nah, Mud Boggers ini sebenarnya formatnya cukup simple. Itu persis seperti drag race, tapi diadakannya itu di jalur lumpur. Ini cukup ramai di Amerika semenjak tahun 70-an, dan di Indonesia Mud Boggers ini sebenarnya sudah diaplikasikan dari tahun 90, tapi semakin kesini juga semakin jarang, bahkan lebih jarang lagi dari rock crawling, karena mungkin menurut saya juga tidak mudah juga untuk kita mencari jalurnya, dan mungkin juga banyak orang yang merasa kayak, wah udah bangun mobil mahal-mahal, kita cuma dapat kotornya dan cuma ngegas lurus aja. Jadi saya lihat di pertengahan tahun 2000-an di Indonesia tuh udah mulai bermunculan Mud Boggers yang divariasikan ya. Divariasikannya itu jadi tidak cuma lurus, tapi juga habis itu sempat ada beloknya lagi. Jadi nggak hanya sekedar
ngegas lurus terus finish ya, tapi juga tetap ada tikungan-tikungannya supaya obstacle-nya lebih bervariasi lagi. Mud Boulder itu kalau misalnya aslinya di Amerika memang dia itu sifatnya belum tentu bisa sampai ke finish. Jadi kalau misalnya peserta tidak nyampe ke finish, maka yang dihitung adalah jaraknya, seberapa jauh dia bisa menempuh dari mulai start sampai ke titik dia berhenti itu. Kalau di Indonesia ada juga yang seperti itu, tapi karena memang di sini tidak terlalu se-ekstrim di Amerikanya, kebanyakan peserta finish, jadi panitia tinggal menghitung hasil waktunya aja, mana yang paling cepat. Walaupun ini ada di kategori kompetisi, tapi sebenarnya off-road games itu merupakan jenis kompetisi yang paling fun. Jadi off-road games itu mengkombinasikan antara kita nyetir off-road dengan games lain. Misalnya kita menggunakan kendaraan off-road dulu, menempuh suatu rintangan, setelah itu peserta harus turun untuk mengumpulkan bendera, misalnya seperti itu, dan berbagai macam games lainnya. Ini sangat menarik sih, dan biasanya seluruh keluarga tertarik untuk menontonnya, dan jenis off-road games ini sering dibuat oleh teman-teman yang ada di suatu komunitas. Bisa saat outing ataupun di tengah perkotaan, sebenarnya off-road games ini bisa untuk dilaksanakan. Nah, itu dia tadi penjelasan tentang jenis-jenis off-road yang ada di Indonesia. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan pastinya kalau kalian suka, jangan lupa untuk tekan tombol like. Buat yang belum subscribe, tekan tombol subscribe. Dan jika kalian ingin menanyakan atau berkomentar tentang apapun juga mengenai video ini, silahkan isi di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di segmen Racingpedia yang berikutnya.